Ma'asyiral muslimin jamaah majelis taklim al-mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa hari yang lalu kita telah membahas tentang terkait kerukunan umat beragama secara bahasa. Maka daripada itu kita pada hari ini adalah tentang bagaimana sikap daripada agama Islam atau agama kita tentang keterkaitan tentang kerukunan umat beragama. Di dalam agama Islam dikatakan bahwasanya di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 mengatakan, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Adapun Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 mengatakan bahwasanya, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Kemudian selanjutnya, sungguh yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Agama Islam telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya kita sebagai umat Islam dituntut untuk menjaga daripada kerukunan umat beragama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah secara bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kemudiannya tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita dapat lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di negara kita seperti ini, seperti yang saya sampaikan bahwasanya negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, dan juga suku. Contohnya misalkan seperti macam kota Tanjung Balai. Di kota Tanjung Balai ada yang bersuku Melayu, kemudian ada yang bersuku Batak, kemudian ada yang bersuku Cina, ada lagi yang istilahnya etnis Cina, ada lagi yang namanya etnis Melayu. Begitu banyak yang terdapat di kota Tanjung Balai saling keberagaman. Jadi intinya setiap berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu memiliki tata cara, budaya, dan beribadah yang lain. Contohnya ada agama Islam dengan sholatnya, kemudian ada agama Kristen dengan pergi ke gerejanya, kemudian dengan ada agamanya Buddha atau agama Hindu dengan menyembah Tuhan masing-masing. Maka perbedaan di antara kita itu tidak kita jadikan sebagai permusuhan di antara kita. Makanya kita harus mengedepankan yang namanya kerukunan, baik itu kerukunan antar agama, kemudian antar pemeluk agama, kemudian pemeluk agama dengan pemerintah. Ini adalah merupakan 3 konsep dari pemerintah yang ditawarkan kepada kita sebagai masyarakat Indonesia agar mengedepankan sikap di dalam kerukunan umat beragama. Salah satunya adalah dengan saling menjaga, saling menghargai, yang kita sebut dengan namanya toleransi. Maka daripada itu, secara agama Islam sangat menekankan untuk mewujudkan terciptanya kehidupan masyarakat yang sangat damai, tentram, dan baik. Kemudian daripada itu, ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong. Di dalam bahasa Arab, tolong menolong ini adalah sifatnya ta'awun, ya, dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Tentu cara kita beribadah kepada Allah ada 2. Yang pertama itu adalah hablum minallah, kemudian ada namanya hablum minannas. Hablum minannas inilah yang tergabung dalam konsep kerukunan umat beragama. Dan kerukunan umat beragama itu kita orientasikan kepada ajaran agama Islam. Maka sesuai dengan isi daripada Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 mengatakan bahwasanya ya kita diciptakan Allah, ya diciptakan Allah dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu untuk saling mengenal. Maka daripada itu mari kita ciptakan suasana dengan kondusif, baik itu di keluarga kita, di lingkungan kita, bahkan di masyarakat di sekitar kita. Mudah-mudahan apabila ini kita laksanakan dengan secara baik, maka kota Tanjung Balai akan terhindar daripada permusuhan. Karena
apapun ceritanya, perbedaan itu selalu terjadi di antara kita. Contohnya antara umat Islam dengan umat Islam dalam penetapan satu bulan Ramadan, kemudian dalam penetapan satu Syawal. Mungkin ada perbedaan di antara kita dalam penetapan tersebut. Kenapa? Karena kita memiliki perbedaan pendapat dalam pengambilan penetapan tersebut. Maka kita sebagai seorang yang awam, seorang yang tidak memiliki ilmu, maka ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum." Taati Allah, taati Rasul, kemudian ikutilah pemimpin. Maka pada hari ini kita berbicara tentang kepemimpinan. Ya, dalam penetapan bulan puasa dan satu Syawal itu, ya kita berkiblat kepada yang namanya Kementerian Agama. Kenapa? Karena Kementerian Agama Republik Indonesia mengatur tentang penetapan pada tanggal 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Ya, jadi jangan pula kita sambil bertongkar-tongkar kita di sini kan, Bu. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan hal seperti itu, ya, maka suasana kondusif akan terjadi, akan kedamaian dan tentram kita dalam berkehidupan sehari-hari. Ya, mungkin inilah yang mungkin dapat kami sampaikan. Terakhir, jaga kesehatan kita, ya, tetap semangat dan terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.